Ba, Belo Manis. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel Haruka Satsuki. Hari ini sesuai janji aku, karena malam Jumat jadi aku mau bacain chat history horror. Sama kayak kayak video sebelumnya aku baca di akunnya chat history horror Indo dengan chat yang berbeda-beda. Kemarin kan udah hadiah Natal, and by the way apakah suaraku kayak bocil, guys? Silahkan komen sendiri ya, apa suara saya kayak bocil atau tidak. Lucky Steve berkata, "Liz, kamu di mana?" Liz menjawab, "Aku di rumah." Kenapa? Nggak gitu deh Bu, kayaknya Bu, bacanya Bu. Aku kayaknya lupa deh Bu, suruh bacanya kayak gimana. Steve, dengar aku. Kamu harus keluar dari rumah sekarang. Apa? Apa yang terjadi? Di sana tidak aman. Tapi lagi gimana? Tinggalkan dia. Jangan lihat dia. Jangan dekati dia. Alright. Steve, kamu menakutiku. Beritahu aku kenapa. Sudah tidak ada waktu, Liz. Kamu masih di rumah. Iya. Kenapa kamu bertingkah begitu aneh? Tolong lakukan apa yang kuminta. Kamu harus sembunyi sekarang. Sembunyi? Sembunyi dari siapa? Dari laki. Dari laki, ya kan? Gitu bacanya. Sorry ya kalau ada salah penyebutan kata atau semacamnya. Sesuatu telah terjadi. Dia berbahaya. Berbahaya kenapa? Tapi dia cuma anak 6 tahun. Kita selalu tahu ada yang aneh dengan dia. Tapi dia anak kita. Oh, jadi si Steve itu suaminya dari Liz. Laki itu anaknya mereka. Kita tidak tahu dia berasal dari mana. Oh, sepertinya dia anak panti yang diangkat jadi anak kandung, atau dalam bahasa lain anak angkat ya, semacam itu. Kita tidak tahu apapun tentang dia. Aku tahu beberapa tahun terakhir ini terasa berat. Berat? Liz, dia membunuh anjing kita. Hah? Dia tidak sengaja. Dengar, benarkah? Kamu yakin dia tidak sengaja? Aku percaya dengan dia lagi. Oh, salah nih kayaknya nih. Aku percaya dengan dia, Steve. Gitu. Gak ada dianya ya. Oh, sorry. Typo lagi. Aku bakal di video selanjutnya aku bakal berusaha untuk tidak typo ya guys ya. Soalnya kebiasaan banget gitu loh. Aku percaya dengan Loki. Wanita di panti asuhan bertingkah begitu aneh hari itu. Itu kan. Si Lucky itu sesuai dugaanku yang awal, dia memang anak dari yang diangkat dari panti asuhan gitu. Kamu harusnya juga menyadarinya. Iya, mungkin. Aku tidak tahu, Steve. Aku mohon, Liz, keluar dari rumah. Kamu harus keluar sekarang. Aku tidak mengerti. Lucky di mana? Dia di sana denganmu. Di rumah. Baby sister menelponku. Dia bilang ada yang aneh dengan mata Loki pagi ini. Aneh gimana? Kedua matanya berubah menjadi hitam. Dia baik-baik saja. Gimana kalau dia butuh kita? Yang kita butuhkan, Liz, adalah seorang pendeta. Seorang yang bisa mengatasi masalah ini. Mengatasi apa? Kamu tidak menjelaskan apapun kepadaku?
Baby sister bilang, lagi bertingkah aneh. Lebih aneh dari biasanya. Saat dia mencoba melihat matanya, lagi berteriak. Dia berteriak sampai dia muntah. Mungkin dia sakit. Dia memuntahkan seekor burung, Liz. Sisa anak burung yang mati. Hah? Maksudnya? Anak burung yang mati keluar dari mulutnya. Oh my god. Baby sister menelpon aku, dan dia tidak mau bekerja lagi. Lagi membuat dia takut. Jadi, dia mengundurkan diri. Kenapa mobilnya masih di luar? Para medis menemukan dia di dekat rumah kita, dengan ditusuk di seluruh tubuh. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia mencoba meminta bantuan 911. Oh. Mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Dia berkata bahwa laki yang melakukannya. Liz, ini mengapa kamu harus keluar sekarang? Steve. Pintu dan jendelanya semuanya terkunci. Aku tidak bisa membukanya. Apa? Bagaimana bisa? Pintunya macet. Oh my god. Kamu harus bersembunyi. Aku sudah dekat. Sembunyi di tempat yang aman. Coba ke lantai atas. Aku takut. Cepatlah. Aku sebentar lagi sampai. Aku ke garasi sekarang. Mencoba membuka pintu dengan kapak. Oke, aku akan ke sana. Steve, kamu sudah menemukan kapaknya? Harusnya ada di pojok ruangan, di tempat alat-alat perkebunan. Steve? Steve, kamu di mana? Steve, cepatlah. Halo? Halo, Mama. Oh no, si laki ternyata guys yang jawab pesannya. Oke, masih ada waktu, jadi kita tambah. Rumah baru. Johan kan itu John. Ya, John. Gimana pindah-pindah rumahmu? Baru saja selesai pindah-pindah ke rumah baru. Oh, rumah tua ya kayaknya ya. Aku kecapean. Bagaimana denganmu? Aku baru selesai makan malam. Baru sampai rumah dari kantor. Kita berdua sama-sama sibuk ya. Sibuk hari ini ya. Bagaimana kabar ibumu? Dia sekarang punya kamar sendiri. Oh, jadi sekarang kamu tidak sekamar lagi. Seperti di rumah lamamu. Ya, dan aku juga punya kamarku sendiri. Kamarmu bagaimana? Bagus sih. Minimalis, bagus, rapih gitu kan. Kamarnya luas. Sama seperti kamar-kamar lainnya. Oke. Aku gosok gigi dulu di bawah. Oke, aku tunggu ya. Tinggalkan aja HP-mu. Oh, aku tidak akan meninggalkan HP-ku. Aku akan membawanya ke bawah. Tidak perlu kamu bawa. HP-mu juga sudah tua, tidak ada lagi yang mencuri. Tidak akan ada yang mencuri. Oh ilah, belum apa-apa udah merosting ya ini. Astaga. Aku memerlukannya untuk dapat menelpon mamaku. Meskipun aku berada di bawah, kamu tidak perlu melakukan itu. Kalian dapat berteriak satu sama lain. Kita sudah mencoba berteriak, namun tidak kedengaran. Rumahnya terlalu besar. Dindingnya sangat tebal. Kamar-kamarnya juga saling berjauhan. Kita tidak dapat mendengar satu sama lain. Dari bawah atau dari atas. Oh, maka dari itu ya, dia bawa handphonenya kemana-mana supaya bisa komunikasi sama mamanya. Oke.
Jadi kita tetap bisa chattingan. Walaupun kamu ke bawah. Setelah dipikir-pikir lagi, kenapa harus ke bawah? Bukannya kamu punya kamar sendiri? Ada, tetapi salurannya lagi buntu. Jadi aku harus menggunakan kamar mandi utama di bawah. Tetapi pipanya bocor. Jadi wastafel yang berfungsi cuma di dapur. Oh, susah juga ya. Ya, banyak di rumah ini yang tidak berfungsi. Lampu di bawah juga tidak nyala. Kamu benar-benar harus ke bawah. Apa maksudmu? Tentu saja iya. Kenapa kamu tidak tunggu sampai besok? Karena aku harus menggosok gigiku sebelum aku tidur. Kenapa kamu mau aku tetap di atas? Karena di bawah gelap. Bukannya kamu takut hantu? Haha, hantu kan tidak nyata. Nah, nantangin kau, Mary. Aku lebih takut dengan manusia. Aku harap rumah ini tidak bisa dimasuki dengan gampang. Hantu lebih seram dari manusia, karena mereka tidak punya tubuh. Manusia jauh lebih seram, karena manusia nyata. Hantu itu nyata. Tidak, oke, terserah. Aku ke bawah dulu. Aku mau menggosok gigiku dengan cepat. Aduh, bentar. Supaya aku bisa tidur cepat. 5 menit kemudian, aku melihat ada seorang perempuan. Oh no. Kamu di mana? Aku berada di depan wastafel. Dapurnya berada di belakang rumah. Di belakang ruang makan. Dia berdiri di antara aku dan ruang makan. Dia dekat sekali. Ketika aku sedang menggosok gigiku, aku mendengar suara kaki di belakangku. Jadi aku berbalik, tetapi sudah terlalu gelap. Oh tidak. Dan mungkin mataku jadi beradaptasi dengan kegelapan. Kemudian dia mewujudkan dirinya di depanku. Itu adalah hantu. Bukan, itu adalah orang. Hantu tidak nyata. Tetapi bagaimana caranya dia masuk ke rumahmu? Dia tidak masuk ke rumahku. Aku rasa dia sudah ada di rumahku dari tadi. Mamaku dan aku tidak mengecek beberapa ruangan. Sebelum kita pindah ke rumah ini, kita hanya mengecek ruangan utamanya saja. Tapi tetap saja menakutkan. Dia mungkin saja bersembunyi di salah satu ruangan di rumah ini. Kenapa dia bersembunyi di sana? Kenapa dia keluar ketika malam? Apa dia seorang kanibal yang tidak bisa diterima di masyarakat? Keluar pada malam hari untuk memakan orang? Banyak banget pertanyaanmu, John. Dia tidak memiliki kaki. Apa dia orang cacat? Aku tidak tahu. Tapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Apa yang aneh? Dia tetap bisa berdiri walau tidak punya kaki. Dia melayang. Dia cuma berdiri. Aku merasakan sesuatu yang jahat mengenai dirinya. Aku tidak tahu kenapa. Tetapi ada sesuatu yang jahat tentang dirinya. Lari. Tidak, aku akan berbicara dengannya. Mungkin saja dia baik. 1 menit kemudian. Oh no. Dia berkata, "Matilah seperti aku mati." Aku sudah tidak tahu apa yang terjadi. Di sekitarku semakin gelap. Pergi dari sana sekarang, please. Aku dikelilingi bayangan. Mereka menutupiku. John, tolong. Hantu itu nyata. Dia sekarang melayang-layang. Dia melayang-layang di atasku.
Dia tidak dapat disentuh, dia tidak berwujud, tetapi dia bisa menyentuhku. Dan dia di mana-mana. Tuhan, tolong kita. Tolong. Sorry Mary, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku harap aku bisa membantumu. Berdoa. 1 menit kemudian. Mary tidak pernah membalas chat John lagi. Esok harinya John mengetahui dari berita bahwa Mary dan mamanya meninggal sebab kematian mereka. Meninggal di rumah baru mereka. Polisi masih tidak dapat mengetahui sebab kematian mereka karena mereka tidak memiliki bekas luka di tubuh mereka. Masyarakat sekitar berkata bahwa wajah mereka seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan seperti mati karena ketakutan. Tamat guys. Oke, chat history horror buat malam Jumat ini selesai. Dan selesai dengan 2 video chat history horror. Untuk video chat history horror selanjutnya bakal aku upload di malam Jumatnya minggu depan ya. Minggu depan gimana sih bicaranya, Haruka? Malam Jumat minggu depan gitu ya, gitulah pokoknya. Malam Jumat selanjutnya. Oke bu, makasih buat kalian yang udah nonton ya teman-teman. Arigatou gozaimasu. Haruka senang banget bisa punya viewers kayak kalian. Viewers tercinta Haruka. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya. Dan jangan lupa besok Haruka mau upload game Cisini Story. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.